kelahiran Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan di keluarga Bani Hashim. Bani Hashim di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 2 atau 20 bulan April 571 Masehi ya. Jadi Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Ya. Jadi ini terdapat pada buku kitab Muhadharat Tarikil Umam Al-Islamiyah di sana ya. Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa ibunya Rasulullah itu berkata, nah ini ibunya Aminah, siapa nama ibunya dek? Aminah. Katanya seperti ini, setelah bayiku keluar, aku melihat cahaya ya keluar dari bagian tempat dia melahirkan, kemudian menyinari istana-istana yang ada di Syams. Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah, isinya perkataan yang serupa ya, yang maksudnya yang seperti dikatakan ibunya Aminah tadi ya. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan yang bertepatan pada saat Rasulullah lahir. Apa? Mbak tahu yang itu apa tuh, bangunan itu runtuh, api yang tidak pernah padam. Iya betul. Dengan keringnya sungai itu Nah jadi tanda kelahiran Rasulullah pada saat itu runtuhnya 10 balkon atau pilar istana Kisra ya. Kemudian padamnya api yang biasa orang-orang Majusi sembah. Orang Majusi itu penyembah api ya. Pada saat itu apinya padam. Dan runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu amblas. Jadi gereja itu masuk ke tanah ambles. Itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sekalipun tidak diakui oleh Muhammad Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan hati yang senang dan beliau pun langsung membawa ke Ka'bah. Iya, tapi bangunannya namanya Ka'bah, kotanya kota Mekah dek tempatnya, tapi bangunannya, bendanya itu Ka'bah. Lalu berdoa di sana dan memanjatkan puji syukur atas kelahiran cucunya. Dan siapa yang memilihkan nama Nabi Muhammad? Kakeknya lah. Iya, dan kakeknya Abdul Muthalib memilihkan nama Muhammad. Nama itu tidak pernah atau belum pernah dikenal oleh kalangan Arab bagaimanapun. Nabi Muhammad disunat pada hari ke-7. Disunat Iya. masih kecil. Iya, ternyata pada masih kecil itulah ya disarankan oleh dokter Pas hari ke-7. pada hari ke-7 biasanya akikahan ya, potong rambut, cukur ya, nyukur kayak gitu. Hari ke-7 baru 7 bulan ya. 7 bukan 7 bulan, 7 hari. Anjurkan semakin kecil anak itu semakin baik. Kenapa? Karena dia itu tidak banyak bergerak. Jadi proses pemulihannya, penyembuhannya juga cepat. Wanita yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibunya siapa? Yang kan ibunya Aminah. Iya. Siapa wanita yang menyusui setelah Aminah? Namanya Suwaibah. Iya, nanti Halimatus Sa'diyah nanti setelah Suwaibah. Suwaibah itu adalah hamba sahayanya Abu Lahab. Sahaya budaknya Abu Lahab. Nah, yang kebetulan Suwaibah ini sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Dan sebelum itu Masruh
Sebelum itu Suwaibah ini menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Ingat siapa Hamzah? Siapa? Paman Nabi. Jadi dengan Hamzah itu bukan hanya paman saja ya, tapi sepersusuan, saudara sepersusuan. Iya. Jadi kawan. Itu apa tuh? Dia kan bukan paman tuh kan itu lebih besar dari. Masih kecil, bedanya berapa tahun ya? Kemarin 4 tahun ya kalau nggak salah ya, dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang Iya, jadi seperti teman ya. Nah, iya seperti teman. di rumah ada. Nah, setelah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib ya, Suwaibah ini menyusui juga Abu Salamah bin Abu Asad al-Makhzumi, barulah Nabi Muhammad. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab itu ya adalah mencari wanita yang bisa menyusui anak-anaknya agar Mbak, agar menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Jadi ini nih biasanya orang-orang kota mencari orang-orang desa untuk disusui anaknya kayak gitu ya. Agar tubuh bayi menjadi kuat, ototnya kekar, dan agar keluarga ya yang menguasai orang yang menyusui itu bisa melatih bahasa Arabnya, Arab anak itu ya dari kecil, karena dari kecil. Maka Abdul Muthalib pun mencari wanita yang bisa menyusui untuk Nabi Muhammad. Dia pun meminta kepada wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib. Beliau didampingi oleh suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama ya. Saudara-saudara Nabi yang satu sepersusuan dengan Halimatus Sa'diyah ya, dengan ibu susu Halimatus Sa'diyah ini ada beberapa. Dari ya Abdullah bin Al-Haris anaknya sendiri, Anisa binti Al-Haris, Huzafa atau Judzama binti Al-Haris. Binti Al-Haris yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, Asyaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau. Kemudian Abu Sofyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari ibu susuan Rasulullah juga pernah menyusui Hamzah. Oh, berarti dua, disusui Suwaibah sama disusui Halimah. Selagi Rasulullah masih dalam masa susuannya. Halimah bisa merasakan berkah yang dibawa beliau hingga bisa mengundang dia menjadi kagum karena apa yang terjadi pada kehidupannya itu terlihat menjadi berkah setelah Rasulullah ada ya. Nah, ini kisah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Nih kan sebelum ngambil Nabi Muhammad tuh muntah dengan keledainya tuh sakit itu kurus pas ngambil Nabi Muhammad pas nak berangkat kemana itu tuh dia tuh itu jinga suaminya tuh kaget dia tuh karena lihat unta sama keledainya sudah sehat gemuk-gemuk itu. Nah ya, jadi ini Halimah berkisah ya, ini cerita dia sendiri juga. Suatu kali Halimah ini pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya ya, bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad lainnya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah mencari bayi yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik.
Tahu masa paceklik itu masa susah, harga-harga beras mahal ya, atau bahan pokok mahal, dan orang-orang susah mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan penghasilan. Nah ya, jadi cara membantu untuk mendapatkan penghasilan adalah menyusui anak orang lain. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa, kata Halimah. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walaupun setetes pun. Jadi dia pergi pakai itu ya, untanya nggak bisa mengeluarkan susu lagi. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina bobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Nah, berarti air susunya juga sedikit. Sekalipun kami tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya. Maksudnya dari punggung keledai tadi ya. Iya, kasihan ya. Sehingga keledai itu semakin lama semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Nah, dia sampailah di Mekah. Setiap wanita dari rombongan kami itu ditawari Rasulullah. Jadi mau nggak ini, mau nggak anak ini, mau nggak ini. Dan orang-orang yang ditawari Nabi Muhammad itu selalu menolak karena tahu Nabi Muhammad itu adalah anak yatim. Yang bayarnya gimana kalau anak yatim? Nggak ada ayahnya, gimana? Kayak gitu. Padahal dia butuh duit. Tak mengherankan ya, sebab kaum mereka itu ingin mengharapkan imbalan yang memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Itu Halimah ngomong, dia yang belum mendapatkan. Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-teman wanitaku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu. Beliau, maksudnya Nabi Muhammad ya, dan aku siap membawanya. Tak kalah menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapatkan beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan